Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Di sela-sela event UFC 326, UFC akhirnya mengumumkan jajaran fight yang akan digelar di White House 14 Juni nanti. Ada total 6 fight yang akan dipertarungkan, 2 perebutan gelar dan 4 fight non-gelar. Pengumuman ini membuat banyak fans MMA kecewa. Pasalnya sudah hampir setahun ini Dana White menggembar-gemborkan UFC Gedung Putih akan menjadi gelaran UFC terbaik yang pernah mereka buat. Tidak ada fighter Rusia, tidak ada Islam Makhachev, tidak ada John Jones, tidak ada Conor McGregor, tidak ada Colby Covington. Tidak ada sensasi. Event yang diberi nama Freedom 250 ini layaknya event UFC berjilid biasa. Sebenarnya event ini tidak terlalu buruk. 2 title fight, Ilia Topuria versus Justin Gaethje dan Alex Pereira versus Ciryl Gane. Tetapi karena sudah terlanjur heboh dipromosikan, maka banyak fans yang sangat-sangat kecewa dengan daftar pertarungan ini. Kalau kamu mengikuti MMA Corner ID, kita sudah memprediksi beberapa fight yang kemungkinan bakal digelar di White House. Di 2 episode sebelumnya, kita sudah membahas beberapa rumor fight yang berseliweran di media sosial yang rupanya menjadi kenyataan dan juga secara mengejutkan tidak jadi kenyataan. Dana White juga sempat mengonfirmasi kalau ada satu fight yang terpaksa batal di hari-hari akhir menjelang pengumuman, membuat para matchmaker UFC kerepotan. Dana tidak memberitahu pertarungan antara siapa dan siapa yang dibatalkan. Dan inilah yang menjadi misteri tak terpecahkan. Ada yang tidak konsisten di sini. Pada tanggal 2 Maret 2026, manajer Islam Makhachev dan Justin Gaethje, Ali Abdel Aziz memposting di X. Ini saya bisa memberitahu kalian, UFC sedang bekerja membuat pertarungan besar Islam Makhachev dan nama Ian Carey tidak dilibatkan. Pertarungan yang lebih besar, salah satu fight terbesar yang bisa dibuat UFC sekarang. Tunggu saja. Rumor pun berseliweran di media sosial kalau fight antara Islam Makhachev menghadapi Ilia Topuria akan terrealisasikan. Termasuk jurnalis senior MMA Ariel Helwani mengamini berita ini. Tetapi minggu pagi waktu Indonesia, justru Ilia Topuria versus Justin Gaethje yang dipertarungkan. Dana White dan Justin Gaethje pun menjawab rumor ini. And the White House card, there's a lot of reporting out of Spain today saying that it was going to be Ilia Topuria and Islam Makhachev, and that fight fell apart on Friday. Well, Justin Gaethje also said he was told Thursday he wasn't on the card, and then on Friday he was. That is true. So, it was never Islam versus Topuria, yeah. So anyone who thinks Islam ducked this fight or anything like that, it's all. Don't worry about what fights are being made. We announce which ones are made and which ones will be happening. I told you there were some weird circumstances, and Topuria wasn't originally supposed to be on the card either. So he got the call too. When can we expect to see Islam Makhachev back? I don't know. He's got some hand issues. I know that. I don't know how serious the hand issues are or how long that will keep him out, but yeah, he's injured. 2 days ago, I got a call, and they said, you're definitely not fighting on the White House card. So I was like, Okay. And then yesterday, I got a call, and they said, you might hear something. You might be on the White House card. And I was like, how are you going to go complete 180 turn on me? And then today I found out that I was on it. I didn't know if I was main event. Really? Oh, so it was a big secret. Even the fighters really didn't know. Fight antara Islam Makhachev dan Ilia Topuria tidak pernah dipertimbangkan karena Dana tahu kalau Makhachev sedang mengalami cedera tangan. Dan lantas kenapa manajer Islam Ali Abdel Aziz memposting seperti itu? Dan kenapa Justin Gaethje awalnya diberitahu tidak jadi lawan Topuria, tetapi ujung-ujungnya jadi juga? Selang 1 hari kemudian, Topuria pun buka suara di X dengan mengonfirmasi kalau Islam batal menghadapinya di White House karena cedera. Ia pun mengejek Ali Abdel Aziz dan sesumbar akan mengalahkan Gaethje dengan cepat. Tak lama Islam pun merespon dengan mengatakan kalau Topuria lah yang pengecut dan menyindir manajer Topuria yang meminta bayaran mahal untuk menghadapinya. Semuanya sudah clear sekarang. Ilia Topuria versus Islam Makhachev atau Justin Gaethje tidak pernah dipertimbangkan untuk menjadi main event.
Sebenarnya main event yang diinginkan UFC itu kemungkinan besar adalah Jon Jones versus Alex Pereira di kelas berat. Beberapa hari sebelum pengumuman, Jon Jones sempat menyatakan kalau dirinya sedang dalam tahap negosiasi untuk tampil di White House. I'm in negotiations with the UFC about this White House thing as well. Tetapi klaim ini belakangan ditolak mentah-mentah oleh Dana White. Was ever, which I told you guys 100,000 times, was Jon Jones even remotely in my mind to fight at the White House? I've told you why he wouldn't. I wouldn't do it. And number two, some guy with meta glasses on, Jon Jones he retired because of his hips. He's got arthritis in his hips. Add that on top of all the other reasons that I wouldn't. The Jon Jones thing is bullshit. I'm not saying they weren't talking to Jon Jones and that Jon Jones wasn't interested in the fight. And what was even crazier is Jon Jones came out and was like, I'm in negotiations right now for the White House fight, after I had already sent a text to his lawyer saying, never gonna happen ever. Lalu perkataan siapakah yang bisa kita percaya? Mengingat kedua orang ini memang tidak punya rekor baik dalam berkata jujur. Berseliweran kabar di media sosial kalau sebenarnya Jon Jones meminta sejumlah uang yang sangat-sangat besar untuk comeback, dan inilah yang membuat UFC murka. Inilah yang membuat Dana White tidak menginginkan Jon Jones lagi. Hal ini membuat Jon Jones sangat kecewa dengan memposting banyak tweet kekecewaan di X, dan akhirnya pada 10 Maret, Jon Jones mengklarifikasi lewat postingan X yang intinya, negosiasi untuk event UFC White House memang terjadi, tetapi nilai kontraknya terlalu kecil menurutnya. Ia pun kecewa pada Dana yang berbohong dan menyatakan tidak ingin bertarung lagi di UFC. Benar-benar sebuah drama di balik layar yang tak kalah seru dari cerita di Netflix. Lalu kita tahu kalau Conor McGregor adalah bintang besar yang punya magnet besar untuk membuat event UFC White House menjadi perhatian dunia. Tetapi dari segi bisnis, memasang Conor di event White House adalah kerugian besar. Saya cukup memahami kalau Conor tidak dipasang di White House, karena katanya event di Gedung Putih ini tidak akan mengambil keuntungan apa-apa, dalam artian tidak ada penjualan tiket dan pay-per-view yang masuk. Beredar kabar kalau Conor McGregor akan dipasang di International Fight Week yang awalnya dijadwalkan Ilia Topuria versus Justin Gaethje yang bakal digelar 11 Juli nanti. Lawannya pun belum diketahui. Diketahui beberapa waktu lalu Conor menyebutkan di X kalau dia menghadapi fighter yang tidak dikenal. Kemungkinan fighter ini ada di 15 besar kelas welter. Siapakah sosok misterius calon lawan McGregor ini? Di kart yang sama secara mengejutkan ada nama Sean O'Malley versus Ayman Zahabi. Lalu ada nama Mauricio Rafi versus Michael Chandler yang saya pikir fight ini sama sekali tidak masuk akal. Chandler selalu diberikan privilege dari UFC untuk tetap menghadapi fighter-fighter top lightweight. Padahal 5 kali kalah dalam 6 pertarungan, saya rasa Chandler tidak pantas lagi bertarung menghadapi fighter 15 besar. Kalau bicara gaya bertarung, memang Chandler fighter yang eksplosif, tetapi itu pun hanya bertahan 1 ronde saja. Lalu ada nama Bonnie Call yang akhirnya tidak jadi menghadapi Colby Covington. Memang ada kabar kalau Bo akan menghadapi Colby di kelas middleweight, tetapi menurut pengakuan Bo, Colby tidak bersedia menghadapinya. Bo pun akan menghadapi Kyle Daukaus, sesama fighter Amerika yang juga punya kemampuan bagus di pertarungan bawah. Dan yang terakhir ada pertarungan di kelas featherweight antara Diego Lopez versus fighter peringkat 15 Steve Garcia, di mana fight ini sepertinya dibuat hanya untuk membuat para fans excited. Jadi keseluruhan fight di event ini hanya ada 6 fight dan 2 fight perebutan gelar. Event ini memang tidak biasa dengan penonton sedikit serta digelar pada hari Minggu malam waktu Amerika. Ini berarti kita di Indonesia akan menyaksikan pertarungan ini di hari Senin pagi waktu Indonesia. Event UFC White House atau Freedom 250 ini memang terasa seperti anti klimaks bagi banyak fans. Ekspektasi yang dibangun Dana White terlalu tinggi. Namun pada akhirnya nama-nama raksasa seperti Jon Jones, Islam Makhachev hingga Conor McGregor justru absen.
Kalau kita perhatikan rentetan drama di balik layar, mulai dari negosiasi alot Jon Jones yang bikin Dana White murka, hingga simpang siur rumor cedera Islam, justru jauh lebih panas dan sekelas serial Netflix dibandingkan susunan card pertarungannya sendiri. Walaupun begitu, kita tidak bisa menutup mata kalau event ini tetap menyuguhkan dua laga perebutan gelar yang sangat menjanjikan. Ilia Topuria melawan Justin Gaethje dan Alex Pereira yang akan ditantang Ciryl Gane. Ditambah 4 laga lainnya, event ini siap menemani Senin pagi kita di Indonesia. Terlepas dari anehnya beberapa matchmaking seperti Michael Chandler yang terus mendapatkan privilege, ini tetaplah sejarah baru bagi UFC. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah 6 pertarungan Freedom 250 ini sudah memenuhi ekspektasimu? Atau Dana White memang sekedar jualan gimmick saja kali ini? Kita tunggu komentarnya di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar jagat tarung MMA dunia hanya di MMA Corner ID.